Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Putri. Saya dari program studi manajemen, kelas manajemen 25A, NPM saya 25411145. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Yang pertama ada pengertian haji. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual. Secara harfiah, kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha atau menghadiri dalam konteks agama. Haji adalah perjalanan ibadah ke kota Mekkah, Arab Saudi pada bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Hijriah untuk melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Haji merupakan salah satu ibadah terbesar dalam Islam yang mengingatkan umat muslim pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta sebagai bentuk pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada pengertian umroh. Umroh adalah ibadah sunnah tidak wajib yang dilakukan di luar bulan haji, di mana umat muslim berkunjung ke Mekkah untuk melaksanakan ritual yang mirip dengan haji, namun lebih sederhana dan singkat. Kata umroh berasal dari bahasa Arab yang berarti kunjungan atau ziarah. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada bulan haji atau Zulhijjah dan tidak memiliki batasan jumlah pelaksanaan. Seseorang bisa melakukannya berkali-kali. Keutamaan haji dan umroh dalam Islam. Yang pertama, pengampunan dosa dan penebusan. Haji yang mabrur diterima Allah menghapus dosa sebelumnya, membuat pelakunya kembali seperti bayi yang baru lahir atau bebas dari dosa. Nabi bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah, maka ia kembali seperti bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah keutamaan tertinggi dijanjikan surga bagi yang melaksanakannya dengan ikhlas. Quran Surat Al-Hajj ayat 27-28. Umroh juga membersihkan dosa-dosa kecil dan menjadi penebus dosa antara dua umroh. Hadis menyebutkan umroh ke umroh berikutnya adalah penebusan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Umroh bisa menghapus dosa seperti api membakar kayu kering, dan pahalanya setara dengan haji jika dilakukannya dengan niat besar. Yang kedua, pahala yang besar dan berlipat ganda. Pahala haji sangat besar, setara dengan jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Nabi bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Satu haji bisa bernilai 100.000 kali lipat pahala ibadah biasa tergantung niat dan amal. Pahala umroh melimpah dan bisa berulang karena bisa dilakukan berkali-kali. Hadisnya, umroh adalah penebus dosa dan dua umroh menghapus dua dosa antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Ia membuka pintu rahmat Allah dan memberikan pahala yang mendekatkan diri kepadanya. Sering disebut sebagai haji kecil karena kemiripan pahalanya. Yang ketiga, penguatan iman, takwa, dan ketenangan jiwa. Ritual haji membangun kesabaran, pengorbanan, dan ketakwaan, mengingatkan pada kisah Nabi Ibrahim. Orang yang berhaji sering kembali dengan iman yang lebih kuat, perilaku lebih baik, dan ketenangan batin. Ini juga melatih disiplin fisik dan mental selama perjalanan. Umroh meningkatkan takwa dan memberikan ketenangan jiwa melalui tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Ia membantu dalam persiapan spiritual untuk haji dan sebagai ibadah rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan kedamaian dan kebahagiaan duniawi. Perbedaan haji dan umroh. Yang pertama, kewajibannya. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual sekali seumur hidup. Jika belum melaksanakan haji padahal mampu, ia berdosa. Umroh merupakan ibadah sunnah tidak wajib yang dianjurkan tetapi tidak berdosa jika tidak dilakukan. Bisa dilakukan berkali-kali tanpa batas.
Yang kedua, waktu pelaksanaan. Haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah, bulan ke-12 kalender Hijriyah, tepatnya dari tanggal 8 hingga 12 atau 13 Zulhijjah. Tidak boleh dilakukan di luar waktu ini. Umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali selama bulan haji atau Zulhijjah, lebih fleksibel dan bisa dijadwalkan sesuai kemampuan. Yang ketiga, ritual dan tahapan. Haji lebih kompleks dan panjang, 5-6 hari. Tahapan utama meliputi ihram, wukuf di Arafah atau puncak ibadah, mabit di Muzdalifah, melontarkan jumroh di Mina, tawaf, sa'i, dan tahalul. Juga mencakup ibadah sunnah seperti ziarah ke Madinah. Umroh lebih sederhana dan singkat, 1-2 hari. Tahapan utamanya ihram, tawaf, 7 putaran di Ka'bah, sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah, dan tahalul. Tidak ada wukuf di Arafah dan melontar jumroh. Yang keempat, syarat dan ketentuan. Haji, syaratnya lebih ketat termasuk mampu secara penuh atau istiha'ah, seperti memiliki biaya kesehatan prima dan meninggalkan keluarga yang terlantar. Bagi wanita wajib didampingi mahram. Tidak ada batasan usia minimum, tapi kesehatan menjadi prioritas. Umroh syaratnya mirip, tetapi lebih longgar, tetap memerlukan mahram untuk wanita, tapi lebih mudah dilakukan oleh orang tua atau yang memiliki keterbatasan kesehatan ringan, asalkan mampu. Yang kelima, jumlah pelaksanaan. Haji hanya sekali seumur hidup. Jika sudah dilakukan, tidak wajib lagi, meskipun bisa dilakukan lagi sebagai sunnah atau haji sunnah. Umroh bisa dilakukan berulang kali tanpa batas, bahkan beberapa kali dalam setahun untuk mendapatkan pahala tambahan. Urutan melaksanakan haji dan umroh. Urutan ritual haji. Yang pertama ada ihram, yaitu memasuki keadaan suci dari mikot atau batas tertentu, mengenakan pakaian ihram, berniat haji, dan membaca talbiyah. Yang kedua, wukuf di Arafah, berdiri berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau puncak ibadah haji. Yang ketiga, ada mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah untuk mengumpulkan batu kecil atau pebbles. Yang keempat, melontar jumroh, yaitu melempar batu ke 3 tiang jumroh di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kelima, ada tawaf ifadah, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keenam, ada sa'i, berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang ketujuh, ada tahalul awal, yaitu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda selesai ihram utama. Yang ke-8 ada mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina selama 2-3 hari, yaitu tanggal 11-12 atau 13 Zulhijjah dengan melontar jumroh setiap hari. Yang ke-9 ada tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah, opsional tapi sunnah. Urutan ritual umroh. Umroh lebih sederhana dan bisa selesai dalam 1-2 hari. Urutannya adalah yang pertama ihram, memasuki keadaan suci dari mikot, mengenakan pakaian ihram, berniat umroh dan membaca talbiyah. Yang kedua ada tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada tahalul, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda selesai umroh. Demikianlah penjelasan haji dan umroh dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.